kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kebaktian online minggu kelima sesudah Trinitatis. Dan pagi ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nimade Kristiarini SSI. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Sekalian, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadirat-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat sekalian, kasih dan kebaikan Allah boleh mengantar kita untuk memasuki minggu kelima sesudah Trinitatis. Dan introitus yang menyapa kita pada minggu pagi ini terambil dari Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Introitus yang mengingatkan kepada kita bahwa karena kasih karunia Allah lah kita menerima segala kebaikan, bahkan keselamatan kita. Kita menyambungnya dengan menaikkan pujian PBA 53, besar anugerah-Mu. Segala
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita lanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini melalui pembacaan Mazmur 73 ayat 14, 23 sampai 26 dan 28. Secara berbalas-balasan. Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepadanya di dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang menjadi tempat perlindunganku. Dan sungguh Engkau adalah Allah yang segala sesuatu terjadi tidak pernah di luar dari kehendak-Mu. Hari ini kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Di tengah-tengah kasih dan cinta-Mu terhadap kami mau datang di hadirat-Mu dengan segala kelemahan keterbatasan kami Tuhan. Kami mengakui dengan segala keterbatasan kami tersebut sebagai seorang manusia, kami sering kali dikuasai oleh dosa. Hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami memohon Engkau Allah yang menilik kami. Engkau Allah yang melihat sampai ke dalam hati kami, jikalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang menilik kehidupan kami apabila kehidupan kami adalah kehidupan yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Engkau Allah yang menilik kami apabila keseharian kami adalah keseharian yang tidak memuliakan Tuhan. Bapa, kami tahu ketika Engkau menilik kami, Engkau akan mendapati kami penuh dengan dosa. Kami penuh dengan kesalahan. Oleh sebab itulah pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, merendahkan diri bersama dengan keluarga-keluarga kami, untuk Engkau Allah yang mau mengampuni kami. Untuk Engkau Allah yang mau kembali dekat dengan kami, mengingatkan kami, memperbaharui kami, dan kami kembali seturut dengan kehendak-Mu, memuliakan nama Tuhan dan menyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami mengakui dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian NKB 10 bait yang ketiga dari Kungkungan Malam Gelap. Ketika kita mengundang Yesus untuk datang dalam kehidupan kita yang penuh dengan kegelisahan, kehidupan kita yang seringkali angkuh, dan kita yang adalah sesat,
Tuhan mau menerangi kita dan Ia memberi anugerah kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7, demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah kita terima di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya mengundang keluarga-keluarga jemaat dapat berdiri, dapat memberi salam namaste satu dengan yang lain, dan berkata, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Dalam anugerah kasih dan pengampunannya, Tuhan berkenan untuk menyatakan jalan-jalannya dalam hidup kita. Ia memberi petunjuk kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Kita membaca bersama-sama agar kita bisa saling mengingatkan dan saling dikuatkan. Ayat 21 demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita menyambut petunjuk kehidupan yang baru kita dengan menaikkan pujian PBA 24, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, kita hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, kami diingatkan bahwa di dalam Engkau kami menjadi manusia yang baru. Kami diingatkan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami menerima kasih karunia dan kami menerima keselamatan. Oleh sebab itulah Tuhan, sungguh kami ingin setiap hari kami Engkau bentuk menjadi serupa dengan Engkau. Sungguh kami ingin seperti bejana yang setiap hari semakin dapat memberi arti di dalam kehidupan ini.
Oleh sebab itulah Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan tuntunan dari kebenaran firman-Mu sehingga kehidupan kami dapat benar-benar terus mengalami proses pembaharuan yang memuliakan Tuhan. Tuhan sertai kami, berkati kami, anak-anak yang bersama dengan kami, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, seluruh panca indera kami, sehingga kami boleh terfokus akan kebenaran firman-Mu. Kami mempertaruhkan hanya kuasa dari Allah Tritunggal saja yang boleh menguasai kami dan mengisi kehidupan kami saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami menolak mengusir setiap kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kuasa jahat, roh jahat, atau apapun yang jahat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat menguasai kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kuasa ilahi dari Engkau saja yang menaunginya, sehingga kami boleh bertumbuh akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun kami melakukan kebenaran firman itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dalam minggu kelima sesudah Trinitatis ini terambil dari Injil Lukas 5. Injil Lukas pasal 5. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bapak Ibu dapat memperhatikan dalam kebenaran Alkitab masing-masing dan juga dapat mendampingi anak-anak terkasih yang ada bersama untuk dapat juga mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penjala Ikan menjadi penjala manusia, ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan dan setia bertumbuh melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom jemaat sekalian. Hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan, introitus kita berkata, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Dan kalau kita ada sampai hari ini dengan segala keberadaan kita, itu pun karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kalau saat ini di tengah-tengah kerangka introitus kita, saya mau bertanya kepada kita semua, bagaimana perasaan kita ketika mengetahui bahwa ada kasih karunia Allah yang telah memanggil kita menjadi miliknya dan menerima keselamatan. Kalau saya mau bertanya bagaimana perasaan kita kalau hari ini kita mengetahui bahwa ada kasih karunia Allah yang telah memanggil gitu ya, Bapak Ibu dan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Bagaimana perasaan kita? Sukacita, wah saya diselamatkan. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa tidak layak. Ya. Aduh siapa sih saya kok Tuhan mau menyelamatkan saya. Atau hari ini ketika kita mengaku dosa kita diingatkan udah hidup dalam kasih karunia. Kemarin saya buat dosa yang sama lagi gitu ya. Siapa sih saya sampai Tuhan mau menjadikan saya miliknya dan memberikan saya keselamatan. Mungkin ada yang merasa tidak layak atau ada yang merasa takut begitu ya. Takut mendengar kasih karunia Allah itu pasti ada konsekuensi di baliknya. Atau takut ketika kasih karunia itu diingatkan kepada kita ternyata kedapatan saya tidak setia. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa biasa-biasa saja. Kalau kita bagaimana perasaan kita ketika kita diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang memanggil saya, memiliki saya dan memberikan saya kehidupan, memberikan keselamatan seperti saat ini. Ada yang merasa biasa-biasa saja. Apa terus yang bedanya? Sulit membedakan gitu ya. Karena mungkin dalam setiap hari kita hidup dalam penghayatan kasih karunia dan kebaikan Allah. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, hari ini paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita yang saya beri judul panggilan yang mengubahkan. Perikop ini adalah perikop yang sudah sangat sering kita baca ya. Kita mungkin tahu ya, alur ceritanya. Namun apa yang dapat kita pelajari kembali ketika perikop ini disampaikan kepada kita dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita dipanggil dan menerima keselamatan itu didasarkan pada anugerah semata. Ya. Seperti yang tertulis dalam introitus kita, Efesus 2 ayat 8 tadi yang saya baca. Kita tahu, pasti tahu gitu ya. Kita dipanggil, bukan kita yang dulu dapat menerima keselamatan, kita nggak punya upaya gitu ya. Untuk dapat menyelamatkan diri kita, kalau nggak Tuhan dalam Yesus Kristus datang memilih Bapak Ibu dan saya, membuat kita percaya kepadanya dan kita selamat. Bapak Ibu, kita dipanggil dan menerima keselamatan berdasar anugerahnya semata. Tahu, kita semua tahu. Tetapi pertanyaannya, apa yang terjadi dari anugerah tersebut yang ada dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu melalui perikop ini sesungguhnya kita bisa melihat dengan jelas orang-orang seperti apa yang Tuhan panggil menjadi muridnya, gitu ya. Kalau kita melihat dalam perikop ini sebelum Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya, dia bukan siapa-siapa. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan justru memilih orang-orang yang berasal dari tepi Danau Genesaret. Jadi Bapak Ibu, tepi Danau Genesaret adalah suatu daerah yang terpencil dan daerah yang cukup miskin ya. Jadi bukan daerah yang kaya. Dan mata pencarian utama penduduknya adalah sebagai penangkap ikan atau nelayan. Nah, orang-orang yang tinggal di sini rata-rata kurang terpelajar. Orang-orang yang kurang terpelajar, namun kita melihat Tuhan tetap memanggil Simon, Yakobus, dan Yohanes, dan terkhusus Simon Petrus yang ada
dalam diskusi ketika pemanggilan ini. Tuhan memilih mereka yang tampaknya adalah pribadi yang tidak berkualitas untuk menjadi murid-muridnya. Dan mereka ini dipilih bukan karena kehebatannya gitu ya. Bahkan kalau dilihat mereka sebagai nelayan ketika itu nggak dapat apa-apa ketika mereka melaut gitu ya. Padahal mereka profesional, dikatakan mereka adalah seorang nelayan, tapi mereka nggak dapat ikan kala itu. Jadi mereka dipilih atas otoritas Tuhan Yesus. Bahkan kalau di ayat 8 kita lihat Simon Petrus menyadari bahwa dirinya itu orang yang berdosa. Udah berdosa, nggak punya apa-apa, gitu ya, nggak punya pengetahuan banyak, tetapi Tuhan mau memilihnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, hari ini di tempat ini kita belajar. Ketika Allah memanggil dan memilih, ya, itu ada kuasa Allah terjadi dalam kehidupan Simon, ya, dalam kehidupan para murid. Nah, itu kita lihat ketika Allah memanggil, ketika Allah merencanakan, ya, untuk keselamatan dalam kehidupan Simon Petrus dan teman-temannya, ya, ada kuasa Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kita melihat ketika Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam, ya, lebih dalam. Itu sebenarnya mereka penuh dengan pertanyaan, loh saya sudah habis melaut nggak dapat apa-apa, gitu ya. Malam saja saya melaut nggak dapat apa-apa, tetapi sekarang dikatakan guru menyuruh saya untuk melaut kembali. Jadi ketika Allah memanggil dan memilih mereka, memilih Simon, ya, dalam yang terlibat dalam diskusi ini, ada kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi Simon dan teman-teman dan semuanya melihat mujizat, gitu ya. Di ayat 5 dikatakan, guru telah semalaman kami tak henti-hentinya menjala dan kami tidak berhasil menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ya. Simon tetap memutuskan mengikuti perintah Yesus Kristus, walau bagaimanapun juga ia menghormati Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat yang luar biasa, gitu ya. Yang tadinya nggak dapat ikan, dia akhirnya dapat ikan. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Dipanggil dan menerima kasih keselamatan itu berdasarkan dari anugerah semata. Jadi ketika Allah memanggil dan memilih, ada kuasa Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi tidak boleh sembarangan, ya, dengan identitas kita yang sudah menerima kasih karunia. Jadi Bapak Ibu dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, itu kita sudah dipanggil, gitu ya. Kita sudah menerima keselamatan, ya. Kita sudah diraih oleh Tuhan Yesus. Terus saya mau katakan, kita tidak boleh sembarangan dengan identitas kita tersebut. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika Tuhan memanggil dan memilih kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, ada kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak merespon panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, dalam iman kita, dalam kesetiaan kita, ya, itu artinya kita tengah tidak menghormati kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, mujizat itu terjadi, ya, mujizat itu terjadi dan Simon akhirnya ada dalam sebuah pemahaman bahwa itu adalah Allah, gitu ya. Tadinya dia sebutkan guru, lalu dalam ayat 8 dia berubah menyebut guru itu menjadi Tuhan. Menjauhlah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ketika Simon Petrus ayat 8 melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang
dosa. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah dia pergi meninggalkan? Oh, karena Petrus orang berdosa, ya tidak jadi menjalankan tugas misi untuk memanggil dan menaruh rencana rancangan keselamatan dalam kehidupan Simon. Tidak. Kendati pun dia adalah orang yang sangat berdosa, tetapi Tuhan katakan Tuhan mau menerimanya, Tuhan mau memakainya. Kenapa? Sebelumnya Yesus melihat respon ketaatan dari Petrus. Disuruh melaut, ketika bukan jadwal melaut, dia lakukan. Dia melihat respon. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, tidak boleh sembarangan dengan identitas kita sebagai pribadi yang telah dipanggil dan sudah menerima kasih karunia Allah. Karena apa? Karena ada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus. Lalu selanjutnya Tuhan berkata kepada Simon Petrus, jangan takut. Jangan takut. Kira-kira kenapa Simon Petrus berkata Tuhan berkata jangan takut ketika dia melihat pengakuan dari Simon Petrus. Kenapa Yesus berkata jangan takut? Bapak Ibu jemaat sekalian, di sini kita melihat ada 3 frase dari ayat yang ke-10 ini. Yang pertama, jangan takut. Ini merupakan frase yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon untuk menyatakan bahwa kehadirannya saat itu yang adalah Tuhan, gitu ya, bukanlah untuk menghukum Simon yang adalah orang yang berdosa, gitu ya, tetapi justru menyatakan anugerah panggilannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Bukan mau menghukum, jadi dia tahu ketika itu adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada orang yang berdosa, pikiran dari Simon, dia akan dihukum. Dia akan dihukum, tetapi Tuhan bilang jangan takut. Tuhan tidak menghukumnya. Yang kedua dikatakan mulai sekarang, gitu ya, kamu akan menjadi penjala manusia. Frase ini merupakan frase yang bukan hanya berbicara mengenai kronologis waktu sekarang, tetapi ini merupakan suatu perubahan dari kondisi yang sebelumnya. Jadi ketika ia berkata mulai dari sekarang, itu masuk dalam frase perubahan. Kalau dulu kamu adalah orang yang berdosa, kalau dulu kamu adalah penjala ikan, gitu ya, sekarang kamu adalah orang yang aku kasihi, orang yang aku ajak untuk menjala manusia. Seorang yang tadinya menjala ikan, kini menjala manusia. Seorang yang dulunya hanya berfokus kepada dirinya sendiri, kini hidup melayani orang lain. Dan frase yang terakhir dari ayat ini, menjala manusia. Jadi mujizat penangkapan ikan tersebut bukan sekedar dipakai Yesus untuk menyatakan kuasanya sebagai sang Mesias yang ilahi. Jadi ketika Yesus nyuruh Simon masuk untuk ke laut yang lebih dalam, terus mendapat ikan hampir menenggelamkan 2 perahu mereka, itu bukan tanpa sebuah gambaran, tetapi ada sebuah makna profetik ya, sebagai pelayanan Simon di masa yang akan datang. Ketika Simon diperintahkan untuk bertolak dan saat itulah Yesus ada di sana. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, Yesus ingin menunjukkan bahwa kelak Simon pun harus diutus ke tengah-tengah dunia untuk menebarkan jala, yaitu Injil keselamatan dan membawa orang yang terhilang kepada Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, kalau kita melihat lanjutan dari kisah Simon ini,
Nantinya ia berkhotbah di hadapan ribuan orang dan terhitung 3.000 orang bertobat ya. Ini merupakan sebuah gambaran yang menjadi kekuatan bahwa nanti kamu akan berubah, tidak hanya menjadi penjala ikan, tetapi ada banyak orang yang diselamatkan. Penuhnya sampai, merupakan gambaran gitu ya, sampai seperti perahu ini gitu ya. Nah, kita melihat juga pelayanan selanjutnya, Simon menyembuhkan dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada seorang lumpuh di bait Allah. Simon melayani Cornelius yang adalah orang kafir dan banyak lagi. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, jelaslah bahwa perkataan Yesus ini sungguh berbicara mengenai anugerah panggilan yang telah diberikan kepada Simon, membawanya kepada pembaharuan. Jadi ketika ia menerima kasih karunia dari dia yang adalah orang yang berdosa ini, orang yang harusnya dihukum, mengalami pembaharuan. Tuhan pakai untuk menjadi pribadi yang membawa keselamatan kepada banyak orang. Simon yang tadinya hidup untuk dirinya sendiri dengan mencari materi, sekarang menjadi pribadi yang hidup untuk Tuhan dengan cara menjangkau jiwa-jiwa. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati oleh Kristus, kembali ke dalam kehidupan kita. Hari ini introitus kita mengajak kita untuk menyadari bahwa kasih karunia Allah yang membuat kita ada dengan segala kebaikan kita. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Hari ini kita diingatkan, ya, semua kita ini kan bilang percaya pada Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus sudah ada memanggil kita, memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Untuk apa? Ya sama seperti Simon ini. Untuk kita dapat mengenalkan keselamatan di dalam Dia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, seperti Simon Petrus. Kita diingatkan bahwa saat ini kita ada dengan segala kebaikan kita. Kita telah diselamatkan dari dosa kita. Kita dipercayakan banyak hal dalam hidup kita. Itu kasih karunia Allah, Bapak Ibu ya, yang ada dalam hidup kita. Kita dikeluarkan dari kekecewaan kita, gitu ya. Kita ditunjukkan banyak hal ajaib dari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu hal ajaib. Mungkin kalau orang mengalami situasi seperti ini sudah jatuh terpuruk. Tetapi keajaiban Tuhan itu ada dalam kehidupan saya. Itu kita terima untuk apa? Untuk Bapak, Ibu, dan saya dapat mengalami perubahan hidup. Gitu ya. Untuk kita dapat mengerti kehidupan dari sudut pandang Tuhan Yesus. Dan untuk kita juga berjuang dalam segala kehidupan kita, membawa orang mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan itu anugerah. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi di depan, tidak boleh bermain-main dengan kasih karunia Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Kasih karunia Allah yang sudah memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk menerima segala kebaikan. Karena di dalam kehidupan kita ini ada kuasa Allah. Ya. Untuk apa Tuhan anugerahkan itu? Bukan hanya untuk saya terima kehidupan selamat, ya sudah begitu, tidak. Tetapi untuk menjadi bagian yang juga mengenalkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, itu nggak bisa kita upayakan. Atau kita bilang, Tuhan saya kasih karunia ini Tuhan. Saya kan sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berdoa dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan nggak pilih Bapak, Ibu, dan saya untuk diberikannya kasih karunia itu, kita nggak bisa selamat. Oleh sebab itu, hari ini sadarilah, ingatlah, ada kasih karunia Allah yang melingkupi kehidupan kita dengan berbagai-bagai bentuknya. Ya. Berbagai-bagai bentuk, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita. Bahkan kita sama seperti
Simon mungkin lebih jelas ya, saya berdosa. Simon ini kan bagus ya, sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, menerima keselamatan, dia kan komitmen sampai perubahan besar terjadi dalam hidupnya, 3.000 orang bertobat. Lalu kita mungkin berpikir, saya sudah menerima kasih karunia keselamatan dalam Tuhan Yesus, dosa yang kemarin aja saya lakukan lagi nanti. Jadi kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita untuk apa? Untuk keselamatan kita, untuk kita dapat mengalami perubahan hidup. Berubah kehidupan kita, sudut pandang kita, cara pandang kita. Ya, dari tadi mementingkan diri sendiri, egois, tapi sekarang berubah. Untuk kita dapat mengerti kehidupan dari sudut pandang Yesus dan untuk membawa orang datang mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mungkin kita berkata, saya kan bukan seorang pendeta. Dalam setiap sisi kehidupan kita, saya kan bukan seorang nelayan seperti Simon Petrus, tetapi banyak orang akan diselamatkan melalui Bapak, Ibu dan saya. Ketika kita tidak main-main dengan kasih karunia Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, semuanya itu anugerah. Anugerah semata yang ada dalam kehidupan kita. Dan mari kita menjadi pribadi yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Menghadirkan Tuhan Yesus, keselamatan bagi banyak orang. Amin. Saat teduh bagi kita. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja di segala abad. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sambil tetap berdiri, kita teguhkan pengakuan iman rasuli dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. Ikut Dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mari kita datang kepadanya di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa kami telah menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Kasih karunia yang menyelamatkan kami, kendati pun kami penuh dengan kekurangan.
Kendatipun kami adalah orang yang berdosa ini, tetapi Engkau mau memilih, Engkau mau memakai kami dalam segala aspek kehidupan kami untuk kami menjadi pribadi yang dapat menjala banyak orang untuk dapat menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, mampukanlah kami untuk dapat memperjuangkan kasih karunia Allah yang kami terima dalam kehidupan kami dengan melakukan seluruh kehendak Tuhan, dengan turut untuk menghadirkan sukacita, membawa banyak orang mengenal Engkau dan menerima keselamatan. Hari ini kami datang membawa syafaat kami. Kami bersyukur untuk situasi kehidupan dunia ini yang sudah mulai tertata, sudah mulai kembali untuk berputar, kendati pun masih ada begitu banyak kendala di sana sini. Mari Tuhan, Engkau hadir menaungi kami dalam masa-masa situasi COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai kami semua sehingga kami di seluruh dunia ini Tuhan mengerti lebih dekat lagi kepada Tuhan untuk menjalankan hidup seturut dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kami tidak berfokus kepada iri hati, tidak berfokus kepada dengki, pemuasan, kekuasaan, daerah-daerah, negara-negara tertentu, tetapi kami berfokus kepada kemanusiaan, kehidupan bersama satu dengan yang lainnya. Kami berdoa bagi Indonesia pasca COVID-19 ini Tuhan, dan kami akan memasuki new normal ini Bapa. Ada begitu banyak hal yang perlu disesuaikan. Tuhan berkati setiap usaha dari pemerintah, setiap mereka yang berjuang untuk penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Setiap kami yang ada dalam kehidupan kami, mampukan kami dapat bekerja sama, sehingga kendati pun mungkin virus ini tidak dapat hilang dari muka bumi ini. Namun Engkau Allah yang memberi kami hikmat untuk hidup sehat tanpa dikuasai ketakutan, tanpa dikuasai oleh sakit penyakit ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi Pulau Bali yang memasuki new normal, telah dibuka pariwisata. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga ini memberi dampak yang baik dan juga tentu masih memberikan kegetiran di dalam hati kami. Jika Bali mulai normal, bagaimana dengan penyebaran virus ini Tuhan? Namun kami berdoa, Tuhan ada menaungi setiap kami. Engkau memberkati kami semua yang terdampak, baik secara ekonomi, baik secara di bidang pendidikan, kehidupan keluarga kami. Biarlah melalui new normal ini kami boleh kembali menata kehidupan kami dan menemukan cara untuk kembali dapat beraktivitas, dan Tuhan memberkati setiap aktivitas kami tersebut. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gerejamu yang sedang mengupayakan agar persekutuan jemaat-jemaat boleh terus memberikan pertumbuhan. Mari Bapak Engkau hadir baik di tengah-tengah keluarga, baik dalam setiap program pelayanan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak kurang kuasa untuk boleh menghadirkan kebenaran firman-Mu yang memberi pertumbuhan kepada setiap kami. Biarlah dengan situasi ini kami terus bertumbuh, tidak menjadi lemah, tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi Engkau memberi kami hikmat untuk terus sabar dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi GKPB secara sinodal yang tengah mempersiapkan untuk memasuki sinode ke-47 di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Setiap hal yang telah disiapkan oleh panitia, Tuhan berkati. Mungkin ada begitu banyak kecemasan baik dari kami peserta sidang maupun panitia untuk rencana sidang yang akan dilakukan via Zoom di wilayah-wilayah. Tuhan,
biarlah Engkau saja turut campur tangan, sehingga melalui persidangan ini GKPB boleh menjadi gereja yang lebih baik dalam pelayanannya, juga boleh memilih pribadi yang benar-benar menaruh hati dalam melayani Tuhan, sehingga GKPB dapat menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Setiap pribadi yang ingin mengacaukan, yang tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pemilik GKPB, dan kami menyerahkan semuanya di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa bagi kehidupan pelayanan, program-program di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada begitu banyak program yang mulai kami akan jalankan dengan berbagai-bagai penyesuaian situasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati kami majelis untuk dapat menjalankan pelayanan ini. Juga di tengah-tengah situasi seperti ini, Engkau memberi kami kepekaan untuk kami dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan jemaat, yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah dengan berkat Tuhan tersebut kami semua terus dapat ditumbuhkan. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dengan situasi mereka yang saat ini bergantung dari WA, dari internet untuk setiap siaran kebaktian, doa, dan lain sebagainya. Tentu di balik itu semua ada pergumulan yang lain dari penghasilan mereka. Mari Tuhan, Engkau Allah yang memberi cara untuk mereka terus dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam situasi warga senior, terkhusus jemaat Surya Buana yang 70% adalah warga senior. Mereka adalah pribadi yang rentan dengan COVID-19 ini. Tuhan berkati sertai mereka, beri sehat, beri kuat, beri sukacita ketika kami membatasi pertemuan dan perjumpaan. Biarlah di dalam doa kami terus dapat dikuatkan dan diingatkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Dayu, Mama Ayuka, dan Yutaka yang saat ini ada di rumah sakit dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan beri kesembuhan, beri pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Eti yang ada dalam kondisi pemulihan pasca insiden. Kami juga berdoa bagi pemulihan dan kesehatan dari Bapak Sukeyase, Ibu Sukiman, Ibu Jos, dan kami semua yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Biarlah kami semua ada dalam naungan pemeliharaan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Susanto yang Engkau tambahkan usia pada tanggal 15 Juli. Kami tahu bahwa di dalam Engkau jalan-jalan dan rancangan-rancangan luar biasa Engkau sediakan dalam kehidupan kami ketika Engkau menganugerahkan pertambahan usia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini kami dengan syafaat kami yang terbatas, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, dan persembahan kita hari ini didasari dari firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan ini kita akan iringi dengan pujian dari PKJ 149 bait yang pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita
baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia demi kasih karuniamu dalam setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu atas kami. Kami percaya semua yang ada dalam hidup kami itu adalah milikmu Bapa. Kami hanya orang-orang yang engkau percayakan dalam kehidupan ini. Bapa, kalau pada hari ini kami sudah mengumpulkan sebagian kecil dari semua yang Bapa percayakan dalam kehidupan kami, berupa uang persembahan ini Tuhan, kiranya Bapa sucikan dan kuduskan persembahan kami anak ini agar kami bisa gunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tapi terlebih lagi ajar kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa persembahan kami serahkan dan kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang gelap, ke negeri yang aku tahu, dengan mata terpejam. Sumber